kiamat itu lebih serius ketimbang urusan apa? Kambing. Kok enak Umar wis tuwa pe mati tinggal gelanggang enggak diatur suksesinya. Usul itu ditawarkan ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sempat kepikiran, koyo iya. Tapi lama-lama Umar bangkit ketika gerah. Oh enggak jadi. Saya tetap enggak mau mikir Islam seperti ini. Karena agama ini milik Allah. Wala yudayyi Allah khilafatahu wala dinahu wala kada wa kada. Allah tidak akan membiarkan agama ini. Terus bagian dari iman adalah wong kadang ora oleh mikir detail. Karena sifatnya Allah pasti aktif. Coba dengan pirsa kan, agama ini pernah ditinggal Sayyidul Khalqi, Akramul Anbiya wal Mursalin, nggih jalan. Ditinggal para sahabat nggih jalan. Wali songo wis alim keramat, nasabe nggih top. Saiki disaingi mudin panduane kompilasi hukum Islam. Iku ya agama jalan. Dhisik tanah ijek ombo, wong sering kelaparan kurang beras. Saiki tanah entek nggo omah wong nggih luweh-luweh. Karena Allah mensifati dirinya Ar-Razzaq. Dan sifatnya Allah pasti nafidzah, pasti mu'atsirah. Terus kula suwun manhat kados banafe ceria apa bukan berarti enggak mikir. Pancen itu mangkaifiah. Termasuk thariqah. Terus sing serius kados bahasa hal bagian dari thariqah. Sing penting wonten ilmune, nggih saya ulang lagi sing penting wonten apa? Ilmu. Wa annahu wa adhaka wa abka. Mulane dawuh Ibnu Hajar Al-Asqalani seneng iku ibadah. Kok ghayatul iman iku halawatul iman. Jadi salasun mangkunna fihi wajada halawatal iman. Syarat iman harus menemukan manisnya. Manisnya itu nyamannya. Nyaman itu artinya enak. Nah tentu ekspresi enak itu ya guyon, ceria. Wong menamuni Islam ku enak wong mbek merengut, itu kan malaikat gak ngandel iki. Muni Islam iku agama sing top, agama sing membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi wong men besengut gremeng. Jari malaikat itu jari bahagia kok gremeng. Lan kula yakin Mbak Nafa niku para pangeran niku barokah ceria. Zaman sahabat itu mun kathah fitnah. Ketika konflik Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah. Itu ada seorang sahabat yang ngendikan gini, saya masih ingat teksnya. Yu'jibuni minal qurra kullu taliqin mithaq. Talik itu wazannya fa'il, itu kalau dalam ilmu sorof termasuk mubalaghah. Mithaq itu wazannya mif'al juga mubalaghah. Yang paling saya senangi dari orang alim adalah yang ceria. Talik itu dari kata tolaqatul wajhi atau tolqatul wajhi itu ceria. Mithaq sing akeh guyune. Karena mereka tahu kabeh orang itu di rumah sudah problemnya banyak. Saya masih ingat wasiat bapak. Gak coba nak mulang guyon wae. Wong sing ngaji ku sudah kakean utang ruwet. Jadi jangan tangiskan yang kedua kalinya. Kulo cek eling. Kok mah wis ruwet, takut istri ngaji diwedekno neraka. Jadi niku bagian dari sanad. Jangan tangiskan dua kali. Mergo nek omah wis napa? Ruwet. Dados niki penting ya, dados wonten dawuh malih kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Jadi wong kudu seneng. Mulane tiang-tiang toreko ijazah ala bi dzikrillah tatmainnul kudu seneng. Bahkan kalau nate mau riwayat la syai'a aqsamu min dhahri iblis min farakhil mukmin. Tidak ada sesuatu yang paling bisa menghancurkan iblis kayak farakhil mukmin. Senenge tiang nopo? Wong nak seneng ku ridho mek kodok-kodok. Seneng macam-macam, ana sing seneng karena punya materi, seneng dadi mantu kiai, ana sing seneng untuk duit macam-macam. Yang penting aja seneng mergo untuk SDSB, paham ya. Kesenangan orang ulama itu beda cara seneng karena mereka penjaga agamanya Allah. Niku nak untuk jawaban ku seneng. Senajan to ya ora untuk duit. Kula riyen nate janggal mek kodok-kodok. Wong Allah ngersakno elek kok ngukum kan cara dohir kan iskal lu bingung no. Ya kanggo sing mikir, nek sing ra mikir malah enak ra tau iskal. Tapi kalau nate mau tak umil barohin perdebatan ulama ahli sunnah sama Mu'tazilah. Cara berpikir Mu'tazilah keburukan itu dilarang Allah kok terjadi. Ya sudah itu berarti di luar kehendak Allah. Karena itu kalau itu dikehendaki Allah berarti aneh. Anehnya Allah menghendaki kemudian menghukum. Seakan-akan Mu'tazilah ini menang satu sesi, menang satu poin.
Tapi kata ulama ahli sunnah cara ngendikan gini. Idzan waqa'a fi mulkihi ma la yuriduhu. Kalau gitu berarti di kerajaannya Allah banyak sesuatu yang terjadi di luar kendalinya. Jadi kira-kira ngene bantah ahli sunnah, misalnya Hollywood kan kota maksiat misalnya. Gusti seputi Hollywood kan maksiat tok. Sepi aku dia gak berdaya. Kowe seneng di pangeran ngono iku. Artinya resiko mengatakan setan itu yang mengatur maksiat berarti setan itu dikjaya karena maksiat selalu lebih banyak ketimbang taat. Makanya Ja'far Shadiq ketika ditanya Qadar ngendikan ngene, "Atarahu ayyu syukurhan." Masa kamu melihat Allah ketika dimaksiati itu secara terpaksa? Jadi secara terpaksa gini, sakjane aku yo kepengin wong kabeh ku apik, tapi aku dhewe ora berkutik. Kan repot kalau Allah begitu. Ya Allah semua yang menghendaki khairihi wa syarrihi minallah. Tapi kita memahami khairihi wa syarrihi minallah dengan pemahaman khas ulama itu. Jadi mengatakan syarrihi minallah karena kedikjayaan Allah, bukan karena kita pecundang nak maksiat diisnadno ning Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang lagi ya, kita bangga dengan khairihi wa syarrihi minallah bukan karena menisbatkan keburukan kepada Allah enggak, tapi karena nisbatkan kedikjayaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga khairihi wa syarrihi semua dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Akhirnya seneng, jadi ahli sunnah aku seneng. Dibully koyo apa seneng. Cuma saiki repot ahli sunnah mbek Mas Nadib tambahi ahli sunnah aswaja. Jadi saiki apa? An-Nahdiyah ditambah. Enggak tahu atau Islam Nusantara kata Mas Nadib. Tapi sekarang itu penting, tambahan An-Nahdiyah itu penting. Kenapa demikian begini? Di bahasa dunia itu hanya dua bahasa, Sunni dan Syiah lah. Sehingga perangnya Yaman ya disebut perang Syiah, Houthi, sama Sunni itu dengan makna siapa? Arab Saudi, yaitu Wahabi. Padahal cara ahli sunnah Wahabi itu beda dengan ahli sunnahnya NO atau saya ulang lagi ya, dari dalam bahasa dunia itu kan hanya ada dua kelompok besar yaitu Syiah dan Sunni. Dalam bahasa dunia itu Wahabi, HTI, Muhammadiyah termasuk apa? Sunni. Bahasa dunia, bahasa jurnalistik. Nah, Mas Nadiem itu gak ingin dikembari mereka, makanya menambahkan azwaja an-nahdiyah. Hali ziyadah hada bid'ah amlah, tidak tahu saya. Tambahan ini bid'ah apa enggak? Kita pukul atau enggak tahu. Tapi tambahan ini menjadi penting karena begini ya. Saya kemarin diundang di Lirboyo, cocokan sama Gus Kafadi. Dawuh beliau begini. Gus jebule NU saake. Diserang sana, diserang sini. Kalau saat ini saake Gus sampai Pak Said, mbek jenengan. Dia matur nuwun Gus disakeni ya. Karena NU ini dikritik Syiah karena ikramus sahabah. NU kan khasnya ikramus sahabah. Syiah mesti tidak cocok. Tapi dikritik Wahabi karena NU nganakno khol, nganakno wasilah, nganakno ziarah kubur. Jadi NU itu digencet Syiah, ya digencet Wahabi. Nah berhubung sunninya NU itu beda karena kita wasilah, kita khaul, maka terus sama NU resmi kayak Mas Nadib. Saya ini NU kultural. Karena saya diangkat itu ya tidak tahu, hanya tahu-tahu dapat SK. Itu ditambahi ahli sunnah wal jamaah no? An-Nahdiyah. An-Nahdiyah ini sebagai penegasan tadi. Ya ahli sunnah, ikramus sahabah, tapi ya percaya wasilah, percaya ziarah nopo kubur. Bon kalau terus ngaji ini, kita terus kalau suwon farahul mukmin ini kita pertahankan. Kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyam. Dia seneng carane macam-macam. Misalnya jenengan seneng Indonesia. Ya negara dikorupsi mulai zaman dhisik nganti saiki kok tetep sugih wak saking apike negara, saking sugih-sugih negara. Negara dinti ku ora usah dikorupsi wis bangkrut. Indonesia itu dikorupsi ene ana tetep sugih. Hebat buatan Indonesia. Oh, niki mboten kok dukung korupsi mboten. Nyifati kekayaan Indonesia. Pokoknya sementing akibatnya ku seneng. Wis nyifatine keliru-keliru lah, pokoknya akibatnya ku seneng. Niku ajarannya Abdul Hasan As-Sadili. Tadi kabeh sampai Abdul Hasan As-Sadili ini munajate mbek pangeran, ada seorang wali berdoa di multazam, ya Allah, berikan saya rezeki tidak maksiat lagi pada Engkau. Padahal multazam itu tempat yang mustajab. Terus
Jawabe pangeran, nak wong ra maksiat terus sifat ghafur ku tak gopo. Maksudnya kan terus ora ono gunane. Ghafur iku ora ono gunane ghafur iku perkarane zat sing akeh nyepurane jebule wonge bener kabeh. Akhirnya wali iku nggih mun Gusti mboten siyos. Terus nggih monggo mawon Mas, pokoke penting niki ngenang Mbah Nafek. Mbah Nafek seneng guyon iki sampean tak wari cara jadi wali lewat jalur napa? Guyon. Lho mung teke riwayat itu inna min khiyari ummati. Sampeyan rasa takok hadis itu dhaif ta hasan ta ruwet. Sampeyan kaya Albani berarti. Sing jelas hadis itu wonten tentang Ihya, kalaupun dhaif itu ya ta'ayyadu bil amal. Ngendikane ahli hadis, hadis dhaif itu umila bihi asal ya ta'ayyadu bil amal, terkuatkan karena menjadi perilaku ahwalnya ahlu sunnah napa? Wal jamaah. Inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Di antara umat-umatku yang jadi pilihan iku nak guyu banter-banter. Min saati rahmatillah. Lu didolani kanca nak ketok guyu kan ya seneng sing didolan. Jajal sampean ketok melas. Iku sing didolani mikir nyangoni, paham nggih? Atus kula ora ngaji ku ya guyon terus. Jajal misalnya kula ngenes, iku kurang salam templek tapi. Wis pokoke repot kabeh, kena wong ketok ngenes iku repot kabeh. Artinya nak sampean seneng niate ngene iku ya jenenge ibadah ngoten. Nggih, napa inna min khiyari ummati napa kauman yadhakuna jahron min saati rahmatillah. Tapi mungkin nak dalu-dalu dhewean wa yabku nasirron min khaufi azab. Tetep dalu-dalu nggih nangis. Piye-piye amale sampean ora cukup, nggo mlebu swarga ora cukup. Sing cukup namung fadhole Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara seneng sing permanen itu apa? Ya tentu bil ilmi, dengan ilmu. Kula ini termasuk pengagum kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu kalau nyifati Nabi itu, Nabi bukan sekedar punya al-jamalul wajhi, wajahnya ganteng enggak, tapi Nabi memimpin kita ke al-jamalul akli, kegantengan cara berpikir, keelokan cara berpikir. Misalnya begini, betapa tersiksanya kita kalau kita disuruh menuhankan Lata dan Uzza. Itu kan batu yang dipahat, bisa patah, tidak bisa apa-apa. Kayak apa tersiksa kita yang berakal menuhankan batu. Begitu juga betapa tersiksanya kita kalau menuhankan Fir'aun. Wong dia manusia, punya mbah, punya kakek. Makanya kata Nabi Musa, Musa Tuhan kamu siapa? Tuhannya langit dan bumi. Fir'aun masih bisa ngeles, yang nuhani bumi saya. Tapi ketika Nabi Musa ngendikan, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awal, yang nuhani nenek moyang kamu. Itu pengawal Fir'aun langsung sadar, ini kok ada Tuhan balita. Karena kalau Fir'aun Tuhan berarti mbah-mbahnya tambah Tuhan. Makanya justru Fir'aun tertohok dengan kalimat Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Fir'aun kan dia bapak, dia mbah. Nah, kalau Fir'aun Tuhan berarti mbahnya tambah Tuhan. K.O. Fir'aun. Nah, itu jenenge al-jamalul akli. Orang itu nyaman meniadakan Tuhannya Fir'aun sama. Nabi Isa lahir di mana coba? Bumi. Berarti Tuhan sama yang dituhani dulu mana? Dulu bumi. Berarti kan nggak mungkin dia Tuhan, wong lahirnya dulu. Itu jenisnya al-jamalul akli, apa? Al-jamalul akli. Beda dengan Islam, yang jadi Tuhan itu siapa? Al-Qadim, Al-Awwal, zat yang sebelum alam raya ini. Kan nyaman, kan pantasnya Tuhan itu begitu. Masa Tuhan kalah dulu sama yang di Tuhan? Nah, itu jenis al-jamalul akli. Orang menjadi nyaman. Akhirnya nak nyaman kakak tiang sinau itu guyu-guyu dewi. Sementing radinceng wong darani stres, paham nggih. Karena setiap sinau kenapa guyu-guyu dewe? Karena dia menemukan al-jamalul akli atau al-iltizat al-akli, kenyamanan berpikir. Kan terus kita nyaman. Iya ya, pantasnya pangeran niku al-awwal, pantasnya pangeran niku al-qadim. Terus disifati lagi al-baqi atau bakok. Pantasnya pangeran enggak terkalahkan, maka dia abadi. Kan ora keren pangeran kok berdurasi kok menteri wae kok presiden. Jadi pantasnya pangeran yo bakok. Karena zat yang dijaya maka dia harus selamanya lah. Terus yang namanya yang paling hebat harus mukhalafatul lil hawadisi, harus tidak ada kembarannya. Kerennya apa punya Tuhan kemudian tersayi. Itu namanya al-jamalul aqli. Itu juga menjadi halawatal iman. Terus kula suwun manjen iki di acara hormat Mbah Nafek, semoga pokoke dadi wong Islam sing seneng.
Seneng cek nganggo cara sing salah lah, sing meletel lah, sing penting seneng. Itu ada wali itu agak kacau, tapi dungane ku kacau, tapi mustajab. Sama tak ijazahi tapi aja lakoni. Mereka nak ngelakoni itu copy paste, itu jenis jiplak. Itu kalau dalam dunia kampus plagiat itu ditolak itu kalau. Ada seorang wali datang ke Rasulullah SAW di Raudhah. Ya Allah, jenengan punya dua pilihan. Jika saya menjadi soleh maka surra habibuk, maka kekasih jenengan senang. Wahazuna adu musuh anda susah, musuh engkau susah. Kalau seseorang soleh yang cinta itu Rasulullah. Saya ulang lagi ya, ya Allah jenengan punya dua pilihan. Jika saya soleh maka kekasihmu senang, yang susah saya. Tapi jika saya jadi orang zalim, orang fasik, kekasihmu susah, yang senang setan musuhmu. Mun jenengan milih mawon, nyenengno kekasih jenengan, napa nyenengno musuh jenengan? Ya gak mungkin kan pangeran kok kepen nyenengno setan. Ya soleh. Jadi ya ono donga rada teroris. Ya siapapun itu, yang penting kowe dadi seneng mbek pangeran. Mulane kula nak donga iku rapati tenanan, kowe yakin mandi. Mboten krana nyepelekno donga mboten, tapi yakin mandi. Dengan status Allah Al-Mujib. Dengan status Rasulullah sing syafi'u khalqi bil mukminina raufur rahim. Banyak ulama juga, ulama dulu banyak kalau donga rapati tenanan ditakoki kenapa rapati tenanan? Aku wis didongakno Kanjeng Nabi. Iki mau formalitas tok. Sing mandi ku dongane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi wis ndonga wa marham ummati. Siku wae sing mandi. Iki mau formalitas tok. Nah sampean gak gayane khusyuk tapi ora roh betapa sektine dongane Nabi. Kenapa kowe donga tenanan? Wah nek ora repot. Repot wis didongani Kanjeng Nabi kok repot. Maksud kula nek sampean jenis wong sing serius, cara berpikir seperti itu. Bukan tidak serius karena tasahul, karena tahawun, karena istighfar. Tapi kita santai karena yakin Allah Al-Hadi. Kalau Allah Al-Hadi maka sifat ini akan efektif ila yaumil qiyamah. Mulane dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq, la yadurruhum man khalafahum. Sebagian riwayat la yadurruhum man nawahum. Selalu kelompok umatku akan selalu zahirina 'alal hak, membela mati-matian kebenaran. Coba Uni Soviet kayak apa, negara komunis 100 tahun. Ketika ada persemakmuran langsung jadi Uzbek, ceknya Tajikistan. Kita dijajah Belanda 350 tahun. Tahu ono tragedi PKI. Tapi sekarang santri kayak apa? Malah ono hari santri bareng. Bareng wis mulya ora di menteri bingung ya. Tapi betapa karena agama ini diurus Allah, kita melalui fase kayak apa saja tetap agama ini jalan. Kenapa? Karena Allah Al-Hadi. Sifatullah pasti nafidah, pasti muas. Ya ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak ceramah Gus Baha hingga selesai. Semoga apa yang disampaikan menjadi manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan subrek, like, dan share video ini agar semakin banyak yang mendapatkan ilmu bermanfaat. Sebarkan kebaikan, karena kebaikan kecil bisa jadi pahala besar. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hidayah Robbi yang budiman, bayangkan suatu pagi Anda bangun dengan tubuh yang sehat, keluarga di sekitar Anda aman, dan makanan tersedia di meja makan. Pernahkah Anda berhenti sejenak untuk merenung apa yang telah Allah berikan kepada saya hari ini? Betapa sering kita terjebak dalam keinginan akan hal-hal yang belum kita miliki, hingga lupa mensyukuri nikmat yang sudah begitu melimpah. Ada satu ayat dalam Al-Quran yang menjadi penuntun tentang pentingnya syukur dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Pada ayat tersebut, Allah menjanjikan bahwa jika kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat yang telah diberikan kepada kita. Sebaliknya, jika kita kufur atau tidak bersyukur, maka Allah mengancam dengan azab yang sangat pedih. Pemirsa Hidayah Robbi yang budiman,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kita untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang kita telah terima. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa di antara kalian yang merasa aman di rumahnya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan-akan dunia telah dikumpulkan baginya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa nikmat keamanan, kesehatan, dan kecukupan makanan sehari-hari sudah merupakan kekayaan yang besar, dan kita seharusnya bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat tersebut. Dengan bersyukur, hati kita akan menjadi tenang dan bahagia. Bersyukur juga dapat meningkatkan rasa cinta kita kepada Allah, karena kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, bersyukur juga dapat menjauhkan kita dari sifat iri hati dan dengki terhadap orang lain. Pemirsa Hidayah Robbi yang budiman, syukur adalah konsep yang tidak hanya menjadi inti ajaran agama Islam, tetapi juga mendapat dukungan kuat dari ilmu pengetahuan modern. Saat agama memerintahkan kita untuk bersyukur demi keberkahan hidup, sains datang dengan bukti empiris yang menunjukkan bahwa syukur adalah kunci untuk hidup yang lebih sehat dan bahagia. Sebuah studi terkenal oleh Emmons dan Mike Tulloch tahun 2003 menunjukkan bahwa orang yang rutin mengekspresikan rasa syukur memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi, kesehatan mental yang lebih stabil, dan hubungan sosial yang lebih harmonis. Studi ini melibatkan peserta yang diminta untuk menulis jurnal rasa syukur setiap hari, mencatat hal-hal yang mereka syukuri. Hasilnya, mereka mengalami 3 kondisi sebagai berikut. Pertama, penurunan tingkat stres. Mereka yang bersyukur memiliki kemampuan lebih baik untuk menghadapi tekanan hidup. Kedua, kesehatan fisik yang lebih baik. Mereka lebih jarang jatuh sakit dan melaporkan peningkatan kualitas tidur. Ketiga, hubungan sosial yang lebih kuat. Sikap bersyukur meningkatkan empati dan mendorong perilaku prososial, seperti membantu orang lain. Pemirsa Hidayah Robbi yang budiman, penelitian neuropsikologi menunjukkan bahwa rasa syukur mempengaruhi aktivitas di area otak yang terkait dengan pengolahan emosi positif, seperti korteks prefrontal dan amigdala. Ketika seseorang bersyukur, tubuh juga melepaskan hormon dopamin dan serotonin, zat kimia yang membuat kita merasa bahagia dan damai. Tidak hanya itu, bersyukur juga mengurangi kadar kortisol, hormon stres yang berlebihan. Artinya, bersyukur adalah obat alami untuk mengurangi kecemasan dan meningkatkan ketenangan. Ketika kita bersyukur, kita tidak hanya memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga dengan sesama. Bersyukur melibatkan pengakuan terhadap kebaikan orang lain dalam hidup kita, yang mendorong komunikasi yang lebih baik, menumbuhkan rasa hormat dan mempererat hubungan sosial. Contohnya, dalam interaksi sehari-hari, ucapan terima kasih yang tulus bisa mengubah dinamika hubungan dari sekadar hubungan formal menjadi hubungan yang penuh empati dan kepercayaan. Dalam spiritualitas, syukur membawa kita lebih dekat kepada Allah karena kita sadar bahwa semua nikmat adalah pemberiannya. Pemirsa Hidayah Robbi yang budiman, syukur dalam kehidupan praktis juga mampu membangun kebiasaan positif. Lalu bagaimana kita bisa menjadikan syukur sebagai kebiasaan sehari-hari? Pertama, menulis jurnal syukur. Setiap malam, tulis 3 hal yang Anda syukuri hari itu. Bila sesuatu yang besar seperti kesuksesan pekerjaan, atau hal kecil seperti senyum dari orang yang Anda cintai. Kedua, melatih mindfulness. Sadari nikmat kecil yang sering terlewat, seperti udara segar di pagi hari atau rasa hangat dari secangkir kopi. Ketiga, menyampaikan terima kasih secara langsung. Luangkan waktu untuk mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah membantu Anda, baik dengan kata-kata maupun tindakan yang nyata. Keempat, mengintegrasikan syukur dalam ibadah. Saat sholat, perbanyaklah doa-doa syukur dan zikir seperti Alhamdulillah untuk memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Hidayah Robbi yang budiman,
Dari perspektif agama, syukur adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dari perspektif sains, syukur adalah alat untuk meningkatkan kualitas hidup. Dua perspektif ini tidak bertentangan, tetapi saling melengkapi. Syukur mengajarkan kita untuk hidup penuh kesadaran dan kebijaksanaan, baik secara spiritual maupun duniawi. Penelitian modern dan ajaran agama Islam sama-sama menegaskan bahwa bersyukur adalah kunci untuk menjalani hidup yang lebih baik. Bersyukur tidak membutuhkan biaya, tetapi dampaknya tidak ternilai. Jadi, mari kita jadikan syukur sebagai kebiasaan hidup, sebagai ibadah dan sebagai jembatan untuk meraih kebahagiaan dunia serta akhirat. Pemirsa Hidayah Rabbi yang budiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Kita harus selalu ingat bahwa bersyukur adalah kunci kebahagiaan dan keberkahan hidup. Dalam setiap keadaan, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Hidayah Rabbi yang budiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerlukan syukur kita. Kitalah yang membutuhkan syukur itu, karena dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu-pintu keberkahan yang tidak terhingga. Mari kita mulai bersyukur dari hal-hal kecil. Ucapkanlah Alhamdulillah saat bangun pagi. Syukuri pekerjaan yang kita miliki dan jadikan nikmat Allah sebagai alasan untuk terus berbuat kebaikan. Marilah kita selalu bersyukur dalam segala kondisi, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan kaya maupun miskin, dalam keadaan sehat maupun sakit. Semoga dengan bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menambah nikmatnya kepada kita, dan kita akan selalu hidup dalam kebahagiaan dan keberkahan. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur, sehingga Allah senantiasa melimpahkan nikmat dan menjauhkan kita dari azabnya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.